Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musinatul Hasanah dengan nomor NIM 2014-007. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung, kelas 1A. Yang terhormat Bapak Gustin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan memaparkan tugas mandiri, mereview tentang dua tema. Yang pertama itu temanya tentang peran Pancasila bagi masyarakat Indonesia generasi 4.0 atau 4.0 terhadap sistem demokrasi masa kini. Itu tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua adalah kondisi partai politik dan pemilu masa kini dan masa yang akan datang. Baik, kita akan masuk ke tema pertama, yaitu tentang generasi milenial yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan sebuah nilai yang menjadi pandangan hidup atau yang biasa disebut dengan way of life bagi negara Indonesia. Hal ini harus dipraktekkan dan harus dijadikan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Adanya prinsip bersatu dalam perbedaan membentuk Pancasila menjadi semakin kuat dan layak sebagai sebuah ideologi negara Indonesia yang khas dengan keanekaragaman yang terlampau banyak di Indonesia. Saat ini, pelaksanaan demokrasi dirasa kurang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara menyeluruh, meskipun rakyat sudah sering memberikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, seharusnya peranan dari pemerintah untuk mendengarkan aspirasi yang diberikan oleh rakyat yang penting. Para wakil rakyat juga harus menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal untuk mewakili setiap aspirasi dari rakyat dalam menyalurkannya kepada pemerintah. Namun, kehidupan di era yang serba otomatis ini, banyak generasi-generasi milenial terutama itu cenderung menginginkan sesuatu yang instan dan sangat gampang dipengaruhi. Kemudian ini menjadi sebuah krisis bagi masa depan negara dan bangsa kita saat ini. Kemajuan di bidang teknologi merupakan sebuah dampak positif, namun juga menjadi dampak negatif bagi bangsa kita, seperti ketidakmampuan dalam mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Di sini, peranan Pancasila itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sosial yang lebih relevan. Generasi di era 4.0 ini harus lebih produktif dalam menyikapi setiap permasalahan atau isu yang hadir dengan menelaahnya terlebih dahulu, mencari sumber terpercaya, kemudian mencari informasi yang akurat, dan bisa juga dengan cara penelitian sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman atau munculnya berita hoax yang berakibat pada penegakan hukum yang berlaku. Sebagai generasi di era modern ini, kita harus pandai dalam memilih serta menyikapi masalah yang ada dalam sebuah permasalahan yang timbul di dalam negara, baik di luar negara, agar kita tidak dibodohi oleh orang lain. Selanjutnya kita beralih ke tema kedua. Tema kedua itu tentang pemilihan umum di masa kini dengan masa yang akan datang. Nah, berbicara tentang pemilihan umum yang terkadang cenderung para pelakunya ini melakukan cara transaksional, ya, yang menyebabkan proses kampanye lebih didominasi oleh kampanye model lama dan mobilisasi massanya yang lebih banyak. Nah,
Kampanye model lama ini lebih mengedepankan politik transaksional di satu sisi dan politik imbalan di sisi lainnya. Nah, ini menyebabkan terjadinya proses politik uang yang marak terjadi saat pemilihan umum di kalangan masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Kita berbicara pemilihan umum di tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi, ini ternyata banyak sekali kendala yang harus dihadapi sehingga diharapkan dapat mengubah cara berkampanye yang tidak lagi simbolis dan tradisional. Nah, dalam hal ini para kandidat dan tim pemenang calon itu harus dipaksa sekreatif mungkin, harus mempunyai inovasi-inovasi baru yang harus dituangkan saat pemilihan umum pada tahun 2020 kemarin. Sehingga banyak sekali mengulur waktu yang cukup lama, seharusnya pemilu diadakan di bulan Oktober, kemudian diadakan pada bulan Desember. Kemudian penggunaan aplikasi, karena ini kita memasuki masa di mana teknologi itu semakin canggih dan semakin maju. Jadi penggunaan aplikasi dan teknologi di dunia maya akan menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah yang besar. Nah, untuk itu pemilihan umum di masa yang akan datang itu diharapkan seefektif mungkin. Cara pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara daring atau tatap muka dengan ketertiban yang lebih baik lagi. Kontribusi dari pemerintah dalam hal ini sangat kami harapkan sebagai masyarakat. Nah, kemudian politik uang yang marak saat pemilihan umum itu harus dihilangkan dalam budaya pemilihan umum karena itu akan menimbulkan dampak korupsi yang semakin merajalela di negara kita ini, begitu. Jadi sebagai calon ataupun kandidat itu harus menemukan inovasi baru dalam melakukan kampanye ya, yang lebih baik dan efisien lagi untuk masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir, dari awal hingga akhir, maksud saya seperti itu. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf dan kepada Allah hamba mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.